gua mau kasih bocoran cara jawab pertanyaan, sebutkan kelemahan dan kelebihan kamu. Halo guys, nama gue Samuel. Gue seorang HR Manager dengan pengalaman kerja kurang lebih 8 tahun. Gue bikin channel ini untuk sharing tips-tips, pemikiran-pemikiran gue tentang HRD, perjalanan karir, dan personal finance dalam bahasa yang sederhana. Hari ini kita akan bahas tentang pertanyaan yang cukup sering keluar. Bahkan pertanyaan wajib ini bisa dibilang setiap kali kita melakukan wawancara. Sebutkan kelebihan dan kekurangan kamu. Hal pertama yang teman-teman mau ingat ketika menjawab pertanyaan ini adalah pastikan kelebihan dan kekurangan yang disebutkan adalah kelebihan dan kekurangan yang ada hubungannya dengan pekerjaan profesional teman-teman, atau tentang teamwork, atau tentang cara teman-teman bekerja dengan orang lain. Jadi kita nggak mau bilang bahwa kita pandai bernyanyi atau kita jago berlari kalau kita sedang apply kerja jadi staff admin di HR. Itu nggak ada hubungannya dengan kualitas pekerjaan teman-teman. Tapi teman-teman bisa bilang misalkan teman-teman adalah orang yang teliti atau teman-teman adalah orang yang emosional kalau ditanya kekurangan. Kita masuk ke kelebihan dulu. Misalkan kita mau cerita bahwa kita orang yang teliti. Kita udah sebutkan kelebihan kita adalah teliti. Langsung teman-teman follow up dengan contoh. Misalnya, berkat dari ketelitian saya selalu ditunjuk menjadi bendahara di setiap kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Teman-teman bisa pertajam contoh tadi dengan menyebutkan angka atau sesuatu yang bisa diukur. Dalam hal bendahara, teman-teman bisa menceritakan berapa jumlah dana yang teman-teman kelola setiap event, dan mungkin berapa kali dalam setahun event tersebut dilaksanakan. Jadi, ketika teman-teman menceritakan contohnya, HRD pun bisa ikut membayangkan berapa sih sebenarnya besar tanggung jawab yang teman-teman ambil, dan bisa ikut mengaminkan bahwa teman-teman iya memang adalah orang yang teliti sesuai dengan klaim teman-teman. Oke, kita udah bicara kelebihan. Kekurangan gimana? Satu hal yang teman-teman mesti ingat soal kekurangan, teman-teman nggak mau melakukan humble bragging. Humble bragging adalah ketika seseorang berpura-pura menceritakan kelemahannya, tapi justru di akhir ceritanya, kelemahan tersebut ternyata adalah kelebihan bagi situasi yang terjadi. Contoh, saya orangnya emosional. Tapi karena saya emosional, justru saya dapat mengarahkan teman-teman saya dengan lebih baik, saya jadi punya wibawa yang lebih tinggi, dan saya lebih didengar karena saya emosional. Teman-teman, ini jawaban yang salah. Kalau kekurangan teman-teman adalah memang emosional, akui saja bahwa memang kekurangan ini adalah kekurangan yang merugikan diri teman-teman sendiri dan orang-orang di sekeliling. Seperti cerita tentang kelebihan, kita bercerita juga tentang kekurangan dan contoh-contohnya. Jadi ketika tadi teman-teman emosional, ceritakan kapan terakhir kali teman-teman marah, apa yang teman-teman lakukan ketika teman-teman marah, siapa saja pihak yang disakiti oleh amarah teman-teman. Jadi sama dengan halnya cerita kelebihan tadi, dalam cerita kekurangan ini, kita pun mengajak rekruter melihat seberapa fatal dampak yang disebabkan oleh kekurangan saya. Setelah itu, bagian penutupnya, teman-teman harus menceritakan apa corrective action atau langkah-langkah perbaikan yang teman-teman sudah lakukan untuk memperbaiki situasi tadi. Jadi pakai contoh saya orang yang emosional tadi,
Misalkan teman-teman bisa bercerita, saya sudah meminta maaf kepada pihak-pihak yang saya sakiti, saya sudah belajar bahwa emosi saya tidak membawa tim saya kemana-mana, dan saya sudah memberikan kesempatan untuk teman-teman saya mendenda saya. Misalkan ketika saya marah lagi di meeting, maka saya harus menyumbang Rp5.000 ke dalam kotak amarah yang kita bikin sama-sama. Seperti itu. Jadi ketika HRD bertanya hal ini, sebenarnya yang kita ingin tahu adalah seberapa jauh teman-teman mengenal diri teman-teman sendiri. Seberapa jauh teman-teman mampu melihat apa kelebihan dan apa kekurangan teman-teman, dan bagaimana kita memaksimalkan dua hal tersebut untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Bukan berarti ketika kita cerita soal kelebihan kita, kita sombong, dan sebaliknya, kalau kita cerita tentang kekurangan kita, kita lemah. Ini bukan soal siapa lebih hebat atau siapa lebih lemah, tapi siapa yang paling jujur mengenal dirinya sendiri dan mau memperbaiki kekurangan serta menonjolkan kelebihan yang dimilikinya. Oke, itu tadi bocoran pertanyaannya. Jangan lupa cek juga bocoran-bocoran yang lain. Videonya nanti akan gue taruh di YouTube card di atas. Untuk sekarang, gantian yuk. Ceritain di komen pertanyaan-pertanyaan susah apa lagi yang lo pengen gue bocorin. Gue pamit dulu. Thumbs up kalau suka video ini, thumbs down kalau nggak suka. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video-video gue yang lainnya. Thank you udah nonton. Bye-bye.